Untuk apa sih kamu lahir di muka bumi itu? Apakah karena orang tua kita salah melahirkan kita? Manfaat dan faedah kita itu hidup untuk apa? Kemana tujuan hidup kita? Bagaimana kita memposisi di dunia ini dalam kehidupan ini? Bagaimana kita menempatkan dan memposisikan elemen jagat lahiriah, elemen jasad yang lahir yang asalnya dari tanah. Bagaimana kita mengelola jasad ini untuk supaya di dalam perilaku, ranah dan dimensi selamat. Fa'ina tadhabun. Bagaimana? Kondisi dan situasi saat ini sepertinya memberikan sinyal kepada kita. Kita harus membaca ayat-ayat Allah ini semua menjadi bagian dari tadabburunal Quran atau tadabbur Quran atau mencermati ayat-ayat Allah yang kauniyah dan yang nafsiyah. Kita mencermati ayat-ayat Allah ini. Saat ada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam. Itu sesungguhnya adalah membaca tentang kitab yang berupa ayat nafsiyah dan kitab jagat alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini justru cenderung diabaikan oleh orang-orang yang mengaku spiritual atau orang-orang agamis. Padahal ayat-ayat kauliyah itu tidak lebih 1% dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat nafsiyah. Jika ditulis berjus-jus sampai mungkin jus alpukat, jus durian, jus itu semuanya nggak dihitung kalah. Semua buah di jus tidak akan dapat menghitung ayat-ayat Allah yang kauniyah. Saking banyaknya, nggak mungkin untuk dihafal. Sedang ayat-ayat nafsiyah artinya ayat-ayat tentang diri, tentang berpikir dan bagaimana berpikir, tentang otak bagaimana berpikir, tentang otak bagaimana bernalar, bagaimana berasional, bagaimana menggunakan logika logis, kerangka logis, bagaimana telinga untuk dijadikan sebagai fungsi menyimak sama mencermati, mata untuk mencermati, bagaimana hati untuk berfungsi, kondisi hati saat ini. Kemudian ayat-ayat kamu membaca di situasi saat ini, saat menghadapi situasi yang tidak enak, tidak nyaman, mengalami krisis jiwa, krisis pemikiran, krisis mental. Itu ayat-ayat nafsiyah. Ini terabaikan, cenderung diabaikan. Kemudian muncul ilmu baru, ilmu alam, ilmu fisika, kan gitu ya. Ilmu psikologi dan seterusnya. Kemudian saat ayat-ayat ini dibaca sepertinya tidak berkaitan dengan firman Allah, tidak berkaitan dengan ayat-ayatnya Allah, tidak berkaitan dengan miliknya Allah, sehingga kita tidak pernah mencermati ayat-ayat ini. Bahkan ada sebagian yang menyimpulkan atau membuat narasi itu ilmu dunya. Fa'aina tadhabun. Kemana kamu akan pergi hidup ini? Saat kita berbicara tentang fa'aina tadhabun, itu ya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Bagaimana kita membaca ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat nafsiyah? Nah, ayat-ayat kauliyah kan moco katam untuk ganjaran. Nah, maca kauniyah kan kita kan tidak pernah berpikir enek ganjarane pora, Sebab nek moco ayat-ayat kauniyah apalagi moco ayat nafsiyah itu bukan ganjaran, yang banyak adalah ganjalan. Coba nek gak percaya kowe moco ayat nafsiyah tapi sing mbok waca tanggamu tukaran kowe di ngarep omah, terus kemudian tanggamu mbok etung kowe karo tanggamu yang lain, karo kancamu ngrasani asik, karo tanggamu sing gak mbok senengi kae ya lambene jan jedir gak karuan. Lah nyapa apa wae diomong oke, rego lombok munggah diomong sekarang ini jirine reses. Apa to reses ki kancane ke tangga ke kaya ngerti ya reses. Terus enek sing ngloroi kowe kok ngrasani to? Enggak, ini
Jirene Rama maca ayat-ayat nafsiyah. Gundilmu kuwi. Maca ayat-ayat nafsiyah itu maca terhadap diri kita. Bagaimana pemikiran kita, positif atau negatif. Bagaimana perilaku kita, supaya perilaku kita itu memiliki manfaat dan faedah untuk kemajuan, untuk mengembangkan potensi diri, untuk membangun koneksi, untuk membangun komunikasi, untuk melatih berpikir,